Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan tentang pengujian tarik yang dimana saya Aldo Al-Fatah Sujono sebagai moderator dengan anggota kelompok Revaldo Nur Hidayat dengan NIM 22338121, Emilia Ansori dengan NIM 22338081, lalu Aldo Al-Fatah dengan NIM 22338038, Yudatio Afriano dengan NIM 22338070, dan Habib Khairi dengan NIM 22338048. Dalam presentasi ini dalam rangka tugas akhir mata kuliah material teknik dengan dosen pengampu Bapak Andril Arafat STM PhD. Baiklah, tanpa memperlebar waktu dan untuk memperefisiensi waktu, langsung kita ke pembahasan oleh rekan, yaitu Emilia Ansori. Kepada Emilia Ansori dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, itu adalah latar belakang dari uji tarik ini. Uji tarik atau tensile test merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk mengetahui sifat mekanis logam. Uji tarik adalah metode pengujian yang sederhana dan sering dilakukan oleh teknisi, akademisi teknik, dan mahasiswa. Pengujian tarik ini berguna untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dari suatu material, seperti kekuatan tarik, kekerasan, keuletan, dan ketangguhan. Data yang diperoleh dari pengujian tarik ini sangat berguna bagi para insinyur dalam merancang poros atau elemen mesin lainnya. Sifat mekanik logam termasuk keuletan, kekerasan, kekuatan, dan ketangguhan sangat penting dalam industri, karena sifat mekanik yang berbeda dapat mempengaruhi kinerja material dalam berbagai aplikasi. Oleh karena itu, pengujian tarik menjadi salah satu metode yang penting dalam mengetahui sifat-sifat mekanik logam. Pengujian tarik dilakukan dengan cara menguji sampel logam yang ditarik secara perlahan hingga sampai sampel tersebut patah. Selama pengujian, gaya yang diberikan dan perubahan panjang sampel diukur. Dari data yang diperoleh dapat dihitung berbagai parameter seperti kekuatan tarik maksimum, modulus elastisitas, dan perpanjangan patahan. Selain itu, pengujian tarik juga dapat memberikan informasi tentang struktur mikrologam. Dengan melihat perubahan struktur mikro saat sampel ditarik, dapat diketahui bagaimana logam tersebut merespons beban tarik dan bagaimana struktur mikro mempengaruhi sifat mekaniknya. Dalam industri, pengujian tarik sangat berguna dalam perancangan dan pemilihan material. Data yang diperoleh dari pengujian tarik dapat digunakan untuk memilih material yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Misalnya, jika suatu aplikasi membutuhkan material dengan kekuatan tarik tinggi, maka data dari pengujian tarik dapat membantu dalam memilih material yang sesuai dan memiliki kekuatan tarik yang memadai. Pengujian tarik juga dapat digunakan untuk membandingkan sifat mekanik dari berbagai jenis logam atau material. Dengan membandingkan kekuatan tarik, kekerasan, keuletan, dan ketangguhan dari berbagai material, dapat diketahui material mana yang paling cocok untuk diaplikasikan. Dalam melakukan pengujian tarik, perlu diperhatikan bahwa hasil pengujian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sampel, kecepatan pengujian, dan lingkungan pengujian. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti prosedur pengujian yang standar dan memperhatikan faktor-faktor tersebut agar hasil pengujian dapat akurat dan dapat diandalkan. Dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian, banyak laboratorium yang menyediakan fasilitas untuk melakukan pengujian tarik. Fasilitas ini digunakan oleh mahasiswa, teknisi, dan akademisi teknik untuk melakukan pengujian tarik dan pengujian mekanik lainnya. Kekuatan tarik adalah salah satu sifat mekanik yang sangat penting dan dominan dalam perancangan, konstruksi, dan proses manufaktur. Untuk mengetahui sifat-sifat mekanik suatu material, terutama logam, dilakukan pengujian tarik. Pengujian tarik ini dapat memberikan informasi mengenai beberapa sifat mekanik dari material. Yang pertama yaitu kekuatan tarik. Pengujian tarik dapat memberikan informasi mengenai kekuatan tarik suatu material.
Kekuatan tarik ini merupakan kemampuan material untuk menahan beban tarik sebelum mengalami kegagalan. Yang kedua yaitu adalah kekuatan lulu. Pengujian tarik juga dapat memberikan informasi mengenai kekuatan lulu dari material. Kekuatan lulu merupakan kemampuan material untuk mengalami deformasi permanen setelah melewati batas elastisitasnya. Yang ketiga yaitu adalah kelentingan. Kelentingan ini merupakan kemampuan material untuk mengalami deformasi tanpa mengalami kegagalan struktural. Yang keempat yaitu adalah keuletan. Keuletan ini merupakan kemampuan material untuk menyerap energi sebelum mengalami kegagalan. Yang kelima yaitu modulus elastis, merupakan ukuran kekakuan material dalam merespon gaya tarik. Yang terakhir yaitu ketangguhan. Ketangguhan ini merupakan kemampuan material untuk menahan retakan dan menyerap energi sebelum mengalami kegagalan. Pengujian tarik ini dilakukan dengan memberikan beban pada material dan menghasilkan kurva tegangan-regangan. Dengan mengetahui sifat-sifat mekanis suatu material melalui pengujian tarik, kita dapat memahami karakteristik dan performa material tersebut dalam berbagai aplikasi konstruksi dan manufaktur. Baik, slide berikutnya. Sebelumnya yang di pengertian. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah pengertian dari uji tarik. Uji tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material. Dengan cara memberikan beban gaya yang sesungguh, hasil yang didapatkan dari pengujian tarik sangat penting untuk rekayasa teknik dan desain produk karena menghasilkan data kekuatan material. Pengujian uji tarik digunakan untuk mengukur ketahanan suatu material terhadap gaya statis yang diberikan. Uji tarik mungkin adalah cara pengujian bahan yang paling mendasar. Uji tarik rekayasa banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar kekuatan suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan. Pada uji tarik, benda uji diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah secara kontinu. Bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan terhadap perpanjangan yang dialami oleh benda uji. Pengujian ini sangat sederhana, tidak mahal, dan sudah mengalami standarisasi di seluruh dunia. Misalnya di Amerika yaitu ASTM E8 dan di Jepang dengan JIS 2241. Dengan menarik suatu bahan, kita akan segera mengetahui bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarik dan mengetahui sejauh mana material itu bertambah panjang. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada penilaian sore yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan prinsip kerja dan alat bahan oleh rekan Revaldo Nurhidayat. Kepada Revaldo dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan prinsip kerja dan alat bahan dalam materi uji tarik. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu videonya ini, di mana Tensile testing is a basic form of mechanical testing that can be performed on a universal testing machine or a dynamic fatigue testing system. A tensile test applies a tensile or pulling force to a material and measures its response to the stress. This enables engineers to assess the material's suitability for its intended dan ini application. proses uji tarik Materials yang of all industries secara are subjected to tensile forces. nyata, For example, the di mana elasticity of tire rubber is critical to tire performance, while the uji structure of concrete structures due to its superior tensile strength. hidrolik. Other commonly tested materials include plastics, thin films, composites, metals, and textiles. Dan setiap benda-benda kerja ini memiliki kekuatan tariknya masing-masing. These devices are critical to patient safety, and their mechanical properties are strictly regulated by the FDA. Tensile tests are performed using a Dan wide ini variety komponen-komponen dari uji tarik to accommodate different materials and specimen shapes. While different standards require the measurement of different mechanical properties,
The most common properties of interest are breaking force, modulus of elasticity, elongation or strain, and tensile strength. For more information on mechanical testing, subscribe to our YouTube channel. Baik, kita masuk ke dalam prinsip kerjanya dalam dalam materi uji tarik ini. Jadi mesin uji tarik ini, material ini terdiri dari atas beberapa bagian. Bagian atasnya disebut sebagai crosshead atau bagian yang bergerak yang menarik benda uji. Sepasang ulir silinder akan membawa atau menggerakkan bagian crosshead. Sementara itu bagian bawah statik, di bagian crosshead terdapat sensor load seal yang akan mengukur besarnya gaya tarik. Sedangkan untuk mengukur perubahan panjang yang digunakan strain gauges atau extensometer. Dengan menarik suatu bahan, kita akan mengetahui bagaimana bahan tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana sih material itu berdampak panjang. Dalam pengujian tarik ini, bahan yang ingin dilakukan pengujian harus mendapatkan beberapa perlakuan khusus seperti perubahan panjang dari spesimen dideteksi lewat pengukur regangan yang ditempelkan pada spesimen seperti diilustrasikan pada bila pengukur regangan ini mengalami perubahan panjang dan penampang. Terjadi perubahan nilai hambatan listrik yang dibaca oleh detektor dan kemudian konversi menjadi perubahan regangan. Jadi dalam uji tarik ini adalah metode pengujian yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelenturan suatu bahan. Prinsip kerja uji tarik ini melibatkan penerapan gaya tarik perlahan-perlahan dan pada sampel bahan dan pengukuran responnya terhadap gaya tersebut. Jadi secara umum langkah-langkah dalam uji tarik ini meliputi dari persiapan sampel seperti pemasangan sampel dan penerapan gaya tarik pada benda uji dan pengukuran respon, lalu analisis dan interpretasi data untuk mendapatkan hasil dari hasil analisis pengujian uji tarik. Baik, selanjutnya. Alat dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan dalam uji tarik ini yaitu mesin uji tarik. Mesin uji tarik ini digunakan untuk memberi beban pada sampel uji hingga terjadi kegagalan. Mesin ini merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menerapkan gaya tarik pada sampel mesin uji. Nah, dan mesin uji tarik ini biasanya terdiri dari kerangka yang kuat, klem untuk memegang sampel, dan sistem pengukuran untuk mengukur gaya perubahan dimensi dan parameter lainnya. Dan kedua adalah sensor beban dan pemumaian digunakan untuk mengukur beban yang diterapkan dari deformasi pada sampel uji, di mana untuk mengukur gaya perubahan dimensi, regangan, dan tegangan pada sampel. Sensor gaya atau sensor beban ini mengkonversi besaran fisik menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan direkam. Transduser regangan mengubah perubahan dimensi menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan sebagai regangan sampel. Lalu yang ketiga adalah sampel uji. Material yang akan diuji biasanya dalam bentuk silinder atau balok yang sesuai dengan standarisasi pengujian. Dan keempat adalah alat ukur. Alat ukur ini digunakan sebagai pengukur material atau bahan yang dijadikan sebagai sampel uji. Dan contoh-contohnya yaitu jangka sorong, meteran, dan mistar. Dan yang kelima adalah perangkat pengendali. Jadi mesin uji tarik dilengkapi dengan perangkat pengendali yang mengatur penerapan gaya tarik dan mengontrol kecepatan kekuatan penerapan gayanya.
pengendali ini mesti memastikan bahwa pengujian dilakukan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang relevan sesuai dengan benda kerja dan analisis yang diinginkan. Mungkin itu prinsip kerja dan alat bahan dari uji tarik. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revaldo Nur Hidayat. Nah, selanjutnya akan dibahas metode dari pengujian tarik oleh saya sendiri, Aldo Al-Fatah. Bisa tolong di slide. Tapi sebelum itu kita tonton dulu video yang akan ditayangkan.
Jadi masuk kepada metode pengujian tarik. Adapun langkah-langkah yang dapat dikerjakan dalam percobaan ini yaitu pertama, yang pasti A, menyiapkan spesimen dan alat uji tarik yang akan digunakan. Lalu B, mengkalibrasi alat uji tarik yang akan digunakan. C, menempatkan spesimen pada tempat yang telah disediakan pada alat uji tarik. Agar spesimen yang telah ditarik. Lalu E, memutar pengontrol kecepatan pada kontrol panel. Lalu F, mengamati hasil pengukuran pada monitor kontrol panel. Ya, lalu G, menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengujian untuk menghitung parameter pengujian. Jadi itu adalah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yuda Tio Afriano. Pada Yuda disilakan. Baik, terima kasih moderator. Tapi sebelum itu ini ada video mengenai mesin uji tarik potensial RTF C2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu cara menggunakan mesin yang ada di Google Pasera, mesin uji untuk proses distribution test untuk uji tarik dan mesin menggunakan mesin R2425 dan kita akan langsung melakukan. Oke. Saat melakukan uji tarik, kita identifikasi dulu jenis mesin yang kita gunakan. Untuk mesin uji tarik yang kita gunakan adalah Merten Silon. Di sini kodenya UTM4. Jadi bisa terlihat ini kondisi saklar pada panel listrik. Itu ada kode UTM04. Nah, ini ada kita respon saklarnya dan tutup. Nyalakan power pada mesin. Nah, jika tombol, kalau indikatornya sudah berwarna hijau berarti sudah betul. Jika lampu indikator belum berwarna hijau, maka kita harus cek tombol emergency. Artinya tombol emergency-nya masih tekan, jadi kita harus merilis. Kemudian ini kita bisa lihat sudah nyala semua. Kita berikan warming up kepada mesin selama 15 menit. Kita lakukan pengecekan kondisi mesin dengan cut commander unit untuk melihat apakah pergerakan jauh sudah sesuai. Setelah warming up mesin selama 15 menit, kita bisa lakukan pengujian spesimen. Yang harus kita lakukan yaitu men-setting posisi jauh atas dengan menekan tombol pada unit commander. Kita kurang turun, kita tekan turun. Setelah posisi oke, kita bisa melonggarkan jauh yang ada yang terlihat untuk open putar ke sebelah kanan yang open sampai spesimen bisa masuk ke dalam jauh spesimen. Setelah itu kencangkan spesimen lebih dahulu untuk close jauh bagian bawah putar sebelah kanan. Pastikan terikat kemudian ataupun mencengkram dengan kencang spesimen pada ini juga jauh bagian atas kita putar hingga pastikan benar-benar mencengkram spesimen cekam dengan kuat dan benar. Terlihat pada display posisinya -28. Kita set
zero point-nya atau titik nolnya pada saat pengujian. Setelah itu kita lanjutkan ke program pengujian kan. Komputer sudah menyala, kita pilih program pengujian, material testing. Bisa terlihat di sini tampilan awalnya. Kita lakukan route calibration dengan cara mengklik dan set zero, artinya pembebanan 0. Selanjutnya kita isi parameter yang ada. Bisa terlihat di sampelnya apa, misalnya road, kemudian tanggalnya, nama spesimen kita ketik, sesuaikan. Di sini contohnya adalah beton 10, pengujian lot 1, sesuaikan. Baik. Pada materi sampel uji ini akan dijelaskan oleh Yuda Tio kepada Yuda di. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu sampel uji. Hasil uji tarik ini dilaksanakan berdasarkan standar pengujian yang telah baku seperti ASTM atau American Society of Testing Material. Dan juga ada JIS, Japan Industrial Standard, dan ada DIN, di Chess Institute for Nuremberg, dan yang lainnya. Terdapat beberapa spesimen uji tarik. Setiap bahan uji tarik harus memiliki spesifikasi meliputi ukuran seperti jet length atau panjang ukur. Bentuk spesimen sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu spesimen plat. Yang terlihat pada gambar, spesimen uji berupa plat ditentukan dahulu jet length-nya atau panjang ukur yaitu 60 mm. Setelah itu kita ambil titik tengah dari jet length-nya yaitu AO sama dengan 30 mm dan BO sama dengan 30 mm. Kesemuanya itu diberi tanda dengan penitik, kemudian diukur kembali panjang jet length-nya apakah tepat 60 mm atau tidak. Setelah itu nilainya dimasukkan ke dalam penandaan LO. Yang gambar di bawah ini adalah bentuk spesimen plat versi JIS atau Japan Industrial Standard. Lanjut. Yang kedua yaitu ada spesimen round bar. Spesimen uji yang ini berupa rounded atau ditentukan dulu jet length-nya yaitu 60 mm, lalu ditentukan titik tengah jet length-nya. Setelah itu diukur lagi panjang jet length-nya dari A ke B untuk dimasukkan ke dalam penandaan atau simbolnya LO. Setelah itu ditandai dengan penitik. Yang ketiga ada spesimen beton laser. Seperti pada gambar itu spesimennya berbentuk silindris. Spesimen uji berupa deformat diratakan dulu ujung-ujungnya supaya dapat diperoleh pengukuran panjang yang lebih presisi. Ujung batang dapat diratakan dengan cara dikikir maupun dipotong dengan alat pemotong logam. Setelah itu diukur panjang batang uji dengan menggunakan jangka sorong, lalu ditentukan titik tengahnya dan dapat ditandai dengan menggunakan penitik. Setelah itu ditentukan jet length-nya atau panjang ukurnya yaitu 70 mm sehingga AO dan BO adalah masing-masing 35 mm dan juga ditandai dengan penitik. Dan kemudian diukur lagi
panjang ukurnya AKB yang kemudian hasil pengukuran dimasukkan ke dalam penandaan atau LO. Lanjut. Sebelum lanjut ke materi, kita nonton video berikut. Pengujian. Pertama, preparasi spesimen. Di depan Anda saat ini adalah spesimen uji tarik. Spesimen ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ini adalah grip. Grip ini akan dijepit ke grip di mesin uji tarik. Lalu, ini adalah fillet atau reduce section. Ini terjadi pengurangan diameter supaya tegangannya terkonsentrasi di gauge length. Sepanjang ini adalah gauge length. Dan ini adalah diameter dari spesimennya. Setelah itu, setelah kita tahu bagian-bagiannya, maka kita akan mengukur diameter dari gauge length-nya. Sebagai contoh, spesimen ini kita akan ukur 3 kali. Yang pertama 6,24, lalu ada 6,23, lalu 6,23 lagi. Oke. Dari ketiga angka ini yang dijadikan sebagai diameter dari sampel adalah angka yang terkecil. Mengapa begitu? Karena nanti ketika necking terjadi, itu akan terjadi di diameter yang paling kecil. Selanjutnya, kita akan menentukan gauge length. Ingat, gauge length itu bukan diukur tapi ditentukan. Berapa besarnya? Yaitu 4 kali diameter. Diameter yang digunakan dalam spesimen ini sesuai dengan ASTM A370 adalah 6,25 mili. 6,25 dikali 4 sama dengan 25 mili. Maka kita tentukan dari jangka sorong ini 25 mili. Lalu kita akan jepit supaya tidak berubah. Lalu kita tentukan panjang itu di sini, lalu ditandai dengan menggunakan marker. Nah, demikian persiapan dari sampel uji tarik untuk siap diuji menggunakan mesin pengujian tarik. Teman-teman, ini adalah mesin pengujian tarik. Mesin ini terdiri dari beberapa bagian yang penting untuk kita tahu. Yang pertama adalah moving crosshead. Terdiri dari 2 bagian, yang atas dan yang bawah. Lalu, ini ada grip di tengah-tengah untuk menjepit spesimen. Lalu, di atas itu terdapat load cell untuk mengukur beban yang terbaca. Sekarang kita akan mencoba menjepit contoh dari spesimen. Ini adalah salah satu spesimen uji tarik yang akan dipasang di grip penjepit. Saya akan mencontohkan seperti ini. Ya, seperti ini spesimen akan dipasang, lalu mesin akan dihidupkan. Nah, selanjutnya, ini adalah jarum penunjuk beban yang terbaca di load cell. Ini terdapat terdapat tiga skala yang menunjukkan berbagai jenis pembebanan karena pembebanan maksimumnya bisa diatur. Lalu di bawah ini, di sini adalah tombol-tombol pengatur mesin pengujian tariknya. Dan yang terpenting ialah tombol ini. Ini digunakan untuk mengatur laju penarikan dari spesimen. Demikian penjelasan dari mesin pengujian tarik.
Selamat siang. Jadi untuk kali ini kita akan melakukan pengukuran akhir. Jadi di sini ada sampel uji tarik. Yang ingin kita ukur pada hari ini itu adalah panjang akhir setelah pengujian tarik. Jadi yang udah kalian tahu bahwa kita tidak mengukur dari ujung ke ujung, tapi kita mengukur dari gauge length yang udah kita tentukan di awal. Kita menentukan yang di awal 25 mili. Kita lihat sekarang bertambah panjang seberapa banyak. Ya, ini sekitar 35,24 mili. Sekitar 35,24. Ya. Setelah itu kita ingin mengukur diameter akhirnya. Di sini bisa kita lihat bahwa patahan yang terbentuk berupa cup and cone. Dan yang kita ukur hanya salah satu dari diameternya aja. Diameter akhirnya sekitar 3,24. Ya. Baik, sebentar. Baiklah, selanjutnya pembahasan teori dan persamaan yang akan disampaikan oleh Habib Khairi kepada Habib, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Habib Khairi akan melanjutkan materi tentang teori dan persamaan. Dari hasil uji tarik ini, kita dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang mempengaruhi di uji tarik ini, yaitu dalam sifat mekanik material. Ada kekuatan tarik, kekuatan luluh, modulus elastisitas, keuletan, kelentingan, dan ketangguhan. Dari mekanisme uji penarikan ini didapatkan adanya kurva yang akan membentuk perbandingan antara gaya tarik dan pertambahan panjang. Seperti yang terlihat pada gambar, kurva ini menunjukkan awal-awalnya ini menunjukkan bahwa material uji itu mengalami deformasi elastis hingga mencapai titik luluh. Setelah itu, material yang diuji akan mengalami deformasi plastis sampai ke tahap ia ke tegangan tarik maksimum atau ultimate tensile strength. Setelah sampai ke titik ini, kurva akan mulai perlahan-lahan turun ke bawah sampai benar-benar patah di titik putus material. Lalu di sebelahnya terlihat adalah kurva dari tegangan dan regangan. Beberapa hal yang dapat dilihat adalah regangan pada saat patah, regangan seragam, kekuatan luluh offset, kekuatan tarik, dan tegangan patah. Next. Oke, untuk selanjutnya dari hasil pengujian tarik ini, untuk hampir semua logam, pada tahap sangat awal dari uji tarik, hubungan antara beban atau gaya yang diberikan berbanding lurus dengan perubahan panjang bahan tersebut. Ini membuktikan bahwa besarnya gaya yang diberikan pada benda ketika diuji itu akan sama dengan perubahan panjang yang dialami oleh benda tersebut. Hal ini dinamakan linear zone, atau dalam zona ini berlaku hukum Hooke yang menyebutkan bahwa rasio antara tegangan dan regangan itu atau strain dan stres itu terbilang konstan. Untuk tegangan dan regangan sendiri dapat dijelaskan dalam rumus tegangan, yaitu disimbolkan dengan sigma, adalah banyaknya gaya dibagi dengan luas penampang dari benda yang diuji, atau sigma sama dengan F per A, dan regangan disimbolkan dengan epsilon, yaitu delta L per L. Besarnya perubahan panjang yang terjadi pada benda dibagi dengan luas awal benda uji. Next. Selanjutnya ada kekuatan tarik. Kekuatan tarik di sini yang dimaksud adalah kekuatan pada saat benda tersebut mengalami tegangan maksimal atau ultimate tensile strength. Ini merupakan beban maksimum dibagi luas penampang lintang awal benda uji.
kekuatan tarik dapat dirumuskan sebagai SU sama dengan Pmax dibagi dengan A0. SU merupakan simbol dari kekuatan tarik atau ultimate tensile strength. Pmax adalah besarnya beban yang dihadapi oleh benda uji dibagi dengan luasnya penampang awal. Lalu ada kekuatan luluh atau yield strength, merupakan titik yang menunjukkan perubahan awal dari deformasi elastis ke deformasi plastis. Ini dapat dirumuskan sebagai YS sama dengan PY per A0. YS merupakan simbol untuk yield strength dan PY adalah besar titik yield strength tersebut dibagi dengan luas penampang awal. Oke, next. Selanjutnya ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas dapat dirumuskan yaitu sama dengan rumus dari regangan. Modulus elastisitas itu merupakan perbandingan dari tegangan dan regangan. MO sama dengan sigma dibagi dengan epsilon. Modulus elastisitas merupakan ukuran kekuatan suatu bahan akan keelastisitasnya. Jadi makin besar modulus, maka akan berbanding lurus dengan tegangan yang akan mengakibatkan makin kecil regangan elastis yang dihasilkan akibat pemberian tegangan. Modulus elastisitas ditentukan oleh gaya ikat antar atom karena gaya-gaya ini tidak dapat dirubah tanpa terjadi perubahan mendasar pada sifat bahannya. Maka modulus elastisitas merupakan salah satu dari sifat mekanik yang tidak dapat diubah, kecuali hanya dapat mengalami sedikit perubahan ketika adanya penambahan paduan, perlakuan panas, atau pengerjaan dingin. Terlihat pada tabel menunjukkan contoh dari beberapa modulus elastisitas beberapa bahan. Ada baja karbon dengan suhu kamar modulus elastisitasnya adalah 30 psi dikali 10⁻⁶. Baja tahan karat austenit 28 psi dikali 10⁻⁶. Paduan titanium 16,5 psi kali 10⁻⁶. Paduan aluminium 10,5 psi kali 10⁻⁶. Oke, next. Selanjutnya ada pengukuran keuletan. Keuletan di sini merupakan kemampuan dari suatu bahan untuk menahan beban pada saat diberikan penetrasi dan akan kembali ke bentuk semulanya. Dari keuletan ini dapat didapatkan tiga hal. Yang pertama, untuk menunjukkan elongasi di mana suatu logam dapat berdeformasi tanpa terjadi patah dalam suatu proses proses suatu pembentukan logam, misalnya pengerolan dan ekstrusi. Yang kedua, untuk memberikan petunjuk secara umum kepada perancang mengenai kemampuan logam untuk mengalir secara plastis sebelum patah. Yang ketiga, sebagai penunjuk adanya perubahan permukaan, kemurnian, atau kondisi dari pengolahan. Rumus keuletan ini dapat disimbolkan dengan epsilon, yaitu sama dengan regangan. Perubahan panjang yang dialami oleh benda dibagi dengan panjang awal. LI dikurang L0, panjang akhir dikurang panjang awal, per L0, yaitu panjang awal. Atau sama dengan delta L per delta 0, per L0. Selanjutnya ada kelentingan atau resilience. Kelentingan ini merupakan kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi pada waktu berdeformasi secara elastis dan kembali ke bentuknya semula. Untuk resilience ini dapat dirumuskan yaitu UR resilience setengah dikali SU dikali dengan epsilon, atau bisa juga disebut dengan setengah dikali tegangan dikali dengan regangan atau yield strength, sama dengan yield strength kuadrat dibagi 2E. Next. Selanjutnya ada ketangguhan atau toughness. Adalah kemampuan menyerap energi pada daerah plastik. Pada umumnya, ketangguhan menggunakan konsep yang sukar dibuktikan atau didefinisikan. Salah satu menyatakan ketangguhan adalah meninjau luas keseluruhan daerah di bawah kurva tegangan regangan. Luas ini menunjukkan jumlah energi tiap satuan volume yang dapat dikenakan kepada bahan tanpa mengakibatkan pecah.
atau patah. Ketangguhan dapat disimbolkan sebagai UT, toughness, yaitu SU dikali EF, ultimate tensile strength, dikali dengan regangan pada saat benda itu putus. Atau untuk benda yang ulet itu dirumuskan sebagai UT sama dengan ultimate tensile strength ditambah dengan regangan saat putus dibagi 2 dikali epsilon. Dan untuk benda yang getas itu UT sama dengan 2/3 dikali ultimate tensile strength dikali dengan epsilon. Oke, sekian. TechNowWorks, engineering the better way. Stress-strain curve is a stepping stone to understand properties of engineering materials. This curve is plotted for variety of engineering material during tensile test. In this video I will explain the stress and strain curve in very easy way. So, let's start with basic terms we have used in this curve, which are stress and strain. In tensile test, stress is calculated as load applied to a material, divided by the cross-sectional area of the material. The strain is the deformation or displacement of material due to applied load and can be calculated as change in length divided by original length. In stress-strain curve, the stress is shown along the y-axis, and strain is shown along the x-axis. As we load the testing object in tensile test, it begins to deform and stress continues to raise linearly up to a point A, on this graph. At this point A, if we remove the applied load on the testing object, it will restore to original shape without any deformation. As you can see in this graph, from point O to A, the stress and strain has a linear relationship, and stress is directly proportional to the strain within this region. Beyond point A, the proportionality between stress and strain no longer exists, hence the stress at point A is called the proportional limit. The Hooke's law is valid up to this point only. The slope of this line OA represents the Young's modulus, also known as modulus of elasticity, and it can be calculated as stress divided by strain within proportional limits. Higher slope means stiffer and stronger material, for example high carbon steel, and its curve will look like this. Whereas for flexible material like elastomers, curve will look like this. Remember, these curves are not to scale. With increase in stress beyond the proportional limit, strain being to increase more rapidly for each increment in stress. From point B to C, there is considerable increase in strain without much increase in stress. This is because of plastic deformation in the metal. And this phenomenon is known as yielding. The point B, where this yielding begins, is known as the yield point, and the corresponding stress value is known as yield strength of the material. When the metal is strained beyond the yield point in the region BC, the material experiences a change in its crystalline structure and apparently becomes stronger and more difficult to deform. Thus, an increasing stress is required to produce additional plastic deformation beyond point C. This phenomenon is known as strain hardening. The load eventually reaches its maximum value and corresponding stress at point D is known as ultimate strength or ultimate tensile strength. Further stretching the testing bar, beyond point D, leads to decrease in cross-sectional area of the bar. And it can be seen here. This localized reduction in area is termed as necking. Due to reduction in the cross-sectional area of the bar, load-bearing capacity of the bar reduces drastically, and the curve starts dropping beyond point D. Eventually a point T has reached where testing bar fails. The stress at this point T is known as breaking strength of the material. This curve is known as engineering stress and strain curve, because the stress and strain calculated are not true. The stress calculated based on the original area before the load is applied. In reality, as the load is applied, the area reduces so that the actual or true stress is larger than the engineering stress. And true stress and strain curve will look like this. Hope you really enjoyed this video. Please subscribe my channel for more engineering fundamentals.
and don't forget to press bell icon. Thank you. Terima kasih pada Habib Khairi yang telah menyampaikan, dan kami tiba di penghujung materi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materinya, dan itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi yang menerima, bagi penonton. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.